Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehingga kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita, kewajiban melaksanakan sholat Jumat di masjid yang penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga keselamatan untuk kita dan pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Tidak ada kata yang lebih baik, tidak ada kata yang lebih mulia di Jumat yang barokah ini selain nasihat dan wasiat dalam ketakwaan. Marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Kita laksanakan perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan larangan-larangannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, siang hari ini kita sudah berada di awal bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu dari bulan-bulan yang Allah muliakan. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. 3 bulan itu berturut-turut dan 1 bulan terpisah. 1 bulan yang terpisah adalah bulan Rajab, dan 3 bulan yang berturut-turut itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan sekarang bulan Muharram. Jamaah rahimakumullah, kemuliaan bulan-bulan haram ini sudah diyakini oleh orang-orang Arab bahkan sebelum agama Islam datang. Dengan demikian, bulan-bulan mulia yang memang sudah diterapkan dan sudah diberlakukan oleh orang-orang Arab sebelum Islam ini adalah merupakan peninggalan dari tradisi-tradisi leluhur dari orang-orang Arab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, tepatnya pada tahun ke-17 Hijriah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, maka terjadi sedikit kebingungan dalam mencatat surat menyurat. Seorang gubernur, Abu Musa al-Asy'ari, yang saat itu menjadi gubernur Mesir, menerima surat dari Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin yang berada di Madinah. Maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari selaku gubernur bingung menentukan mana di antara surat-surat Amirul Mukminin Umar bin Khattab, mana di antaranya yang baru dan mana yang lama. Maka kebingungan ini kemudian disampaikan oleh gubernur Abu Musa al-Asy'ari kepada Umar bin Khattab. Berangkat dari sini, Sayyidina Umar bin Khattab kemudian mengumpulkan para sahabat-sahabat utama. Beliau mengajak sahabat-sahabat utama untuk bermusyawarah, untuk berdiskusi sekiranya perlu dalam Islam untuk umat Islam menentukan kalender, menentukan bulan-bulan yang memang sudah ditanggal, yang memang sudah ditentukan, yang memang sudah ditetapkan. Dari musyawarah para sahabat ini, sebagian para sahabat ada yang menentukan dan ada yang menginginkan bahwa layaknya awal tahun Muharram ini dimulai sejak saat Nabi Muhammad lahir. Ada juga yang mengatakan awal tahun Hijriah ini dimulai sejak Nabi Muhammad wafat. Namun dari hasil musyawarah, dari hasil diskusi para sahabat tersebut, Sayyidina Umar didukung oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini kemudian menetapkan bahwa bulan Muharram sebagai bulan pertama dari tahun-tahun Hijriah atau tahun-tahun Qamariyah. Jamaah rahimakumullah, perhitungan tahun baru Hijriah yang sekarang kita sudah berada di tahun 1445. Penghitungan tahun satunya itu dimulai sejak Rasulullah SAW sampai di kota Madinah. Ini pun terjadi perdebatan di antara para sahabat. Ada yang menganggap yang layaknya dihitung sebagai tahun 1 itu adalah tahun ketika Rasulullah lahir. Ada yang mengatakan yang dianggap sebagai tahun 1 mulai dari perhitungan dari kalender Hijriah itu adalah tahun di mana Rasulullah wafat. Sampai akhirnya para sahabat sepakat bahwa tahun 1 Hijriah adalah tahun di mana Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah. Ini adalah momentum hijrah, di mana Rasulullah hijrah dan sampai di Madinah. Maka untuk mengenang, maka untuk terus menyemangati umat Islam, maka tahun Hijriah dimulai tahun satunya sejak Rasulullah sampai di kota Madinah. 1 tahun Rasulullah di kota Madinah, kemudian tahun kedua Rasulullah di Madinah, maka ini disebut sebagai tahun kedua. Tahun 10 Rasulullah wafat di Madinah, maka
dihitung sebagai tahun 10 Hijriah, sebagai tahun 10 Hijriah. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwasannya apa yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu itu tidak perlu semuanya dibuang. Apa yang sudah kita terima oleh orang-orang terdahulu itu bukan berarti semuanya harus kita tinggalkan. Boleh di antara peninggalan-peninggalan orang terdahulu, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat lain, ini kemudian menggunakan bulan-bulan Qamariyah atau bulan-bulan Hijriah yang memang sudah dipakai sejak dulu. Ini menunjukkan semangat dari Rasulullah yang memang masih menggunakan bulan-bulan Hijriah, semangat dari para sahabat yang memang masih menggunakan tradisi sebelum Islam untuk terus menggunakan bulan-bulan, untuk terus menggunakan tradisi-tradisi yang memang tidak bertentangan dengan Islam. Dari sini kita bisa pelajari bahwa sesungguhnya apa yang sudah lalu, apa yang sudah lampau, jika itu memang baik, maka boleh kita ambil dan boleh kita terus jaga. Ini sesuai dengan prinsip al-akhdhu, sesuai dengan prinsip al-muhafadzah bil qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini sesuai dengan prinsip di mana kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harus selalu menjaga apa yang memang masih bagus di masa-masa lampau dan terus mengadopsi apa yang kira-kira lebih baik di masa yang akan datang. Ini yang pertama yang perlu kita sadari, bahwasannya apa yang sudah lampau, sekiranya itu tidak bertentangan dengan syariat, sekiranya itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, maka tidak perlu kita buang semuanya, boleh kita ambil sebagiannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin, di awal tahun Hijriah 1445 ini dan juga di awal bulan Muharram ini, mari kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah ridho terhadap perbuatan kita itu. Di antara ilmu yang terbaik adalah ilmu yang disebut dengan ilmu yang disebut sebagai ilmu hal. Ilmu hal adalah satu ilmu, satu pengetahuan di mana seseorang menimba ilmu, di mana seseorang mencari pengetahuan sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai contoh, seseorang saat itu membutuhkan ilmu untuk zakat, maka yang pertama kali dan harus dia cari itu adalah ilmu zakat. Seorang mu'allaf yang saat itu masuk Islam misalnya pada jam 5:30 sore, maka ilmu yang pertama kali dia pelajari adalah ilmu wudhu dan ilmu salat maghrib. Ini adalah yang disebut dengan ilmu hal. Ulama mengatakan afdhalul ilmi ilmu hal. Ilmu yang paling utama adalah ilmu hal, ilmu keadaan atau ilmu kondisi, di mana menimbang kondisi dan kebutuhan kita seperti itu. Dari sini kewajiban menuntut ilmu yang Rasulullah sebutkan, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasannya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki dan perempuan. Maka ada yang namanya skala prioritas. Ilmu mana dulu yang lebih didahulukan? Ilmu yang harus kita dahulukan adalah ilmu di mana kita sangat membutuhkannya. Seorang pedagang yang memang sehari-hari dia bergelut dengan keuntungan, bergelut dengan labanya, maka dia harus tahu mana laba yang boleh dia ambil sebagai laba yang halal, dan dia harus mengenal hukum-hukum tentang riba. Ini yang disebut dengan ilmu hal. Dalam lanjutan makalah ulama itu, kalau di awal disebutkan afdhalul ilmi ilmu hal, ilmu yang paling utama adalah ilmu keadaan atau kondisi yang tergantung pada kondisi orang tersebut, maka yang disebut dengan afdhalul amal, kelanjutannya amal atau perbuatan yang paling utama adalah hifdzul hal. Jamaah rahimakumullah, yang disebut dengan al-hal atau keadaan pada makalah yang kedua ini adalah keadaan hati kita. Amal-amal kita dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan amal badaniyah, seperti sholat kita, puasa kita, zikir kita secara lisan, sedekah kita, mengulurkan tangan kepada fakir, miskin atau anak yatim. Ini adalah amal badan. Ini adalah al-amal al-badaniyah. Amal-amal badan ini tentu juga nilainya ada di sisi Allah. Namun di antara amal-amal badan ini ada yang tidak kalah penting, yang kadang-kadang disebut dengan al-ahwal. Satu sisi ada yang disebut dengan al-amal, satu sisi ada yang disebut dengan al-ahwal.
Perlu kita menjaga amal-amal kita, perlu kita menjaga tradisi-tradisi baik yang memang sudah diwariskan oleh orang tua kita, dan sangat perlu kita menjaga ibadah-ibadah kita yang merupakan amalan atau perbuatan zahir badan kita. Namun tidak kalah pentingnya yaitu hifdzul hal, yaitu menjaga al-ahwal, menjaga keadaan-keadaan hati kita. Jamaah rahimakumullah, yang disebut dengan keadaan-keadaan hati adalah ini di mana hati selalu berbolak-balik. Bisa jadi seseorang pagi hari mukmin, kemudian sore hari dia kufur, naudzubillah. Bisa jadi seseorang sore hari dia belum beriman, tapi pagi hari dia sudah Allah berikan hidayah dan bahkan keimanannya lebih kuat dibanding kita yang lebih dahulu beriman. Maka hati dinamakan hati karena senantiasa berubah. Allah yang membolak-balikkan hati, Allah yang terus mengubah hati. Maka kita perlu merawat dan kita perlu memperhatikan kondisi-kondisi hati kita. Inilah yang disebut dengan al-ahwal, yang disebut dengan kondisi-kondisi hati. Al-ahwal atau kondisi-kondisi hati ini harus senantiasa kita teliti, harus senantiasa perhatikan. Bagaimana cara kita menghiasi, bagaimana cara kita menghilangkan penyakit-penyakit dalam hati kita, menghilangkan riya, menghilangkan sifat takabur, menghilangkan sifat sombong, menghilangkan sifat hasud. Maka ini adalah cara untuk menjaga hifdzul hal, menjaga kondisi hati kita. Setelah kita mampu untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, maka hendaklah kita hiasi hati kita dengan kondisi-kondisi yang baik. Kita hiasi hati kita dengan keikhlasan, kita hiasi dengan ridha, kita hiasi dengan sabar, kita hiasi dengan tawakal dan lain sebagainya. Oleh karenanya, dengan bekal ilmu yang memang sesuai kondisi kita, maka kita harus senantiasa menjaga amal-amal ibadah kita secara zahir, dan juga kita tentunya harus senantiasa menjaga ahwal atau keadaan-keadaan hati kita, supaya hati kita benar-benar kembali kepada Allah bi qalbin salim, dengan hati yang selamat.